fakultas tertentu gitu kan, jadi kita masukkan nama yang gitu-gitu. Atau kalau di readingnya itu lebih ke bacaan-bacaan kuliah gitu. Jadi menurut saya sangat predictable gitu. Jadi kelebihannya itu benar-benar orientasinya itu ya kayak ya kehidupan mahasiswa untuk perkuliahan ataupun untuk personal life-nya gitu. Kalau misalkan kita masuk ke negara baru, kita kan suka sign up sana sini dulu tuh, daftar di misalnya daftar di perpustakaan, daftar di gym atau apapun. Jadi aktivitas atau ujian IELTS-nya itu memang sekitar praktis atau kegiatan-kegiatan tadi itu, penggunaan bahasa Inggris dalam konteks seperti itu gitu. Jadi di kehidupan personal dan juga kehidupan kampusnya itu sendiri. Kalau untuk kekurangannya, lagi-lagi ini dari pengalaman saya pribadi ya, itu saya memang agak struggling di listening ya, karena kan kalau di IELTS itu kan dia kadang-kadang bilang listening ini untuk question number 1 until number 10 gitu ya, nomor 1 sampai nomor 10. Nah kan kita nggak tahu nih, kita udah baca kan dari 1 sampai 10. Cuman kadang-kadang menurut saya ya, dari yang saya lihat dari praktis TOEFL IBT dan IELTS saya bandingkan, saya lebih sering ketinggalan di IELTS. Jadi kayak saya nggak tahu, tiba-tiba ternyata udah the end of number 10 gitu, tiba-tiba udah selesai gitu. Nah jadi menurut saya sulitnya itu di situ sih, di IELTS. Lebih tidak menurut saya ya, lebih kayak kadang-kadang sudah tiba-tiba di akhir gitu. But again itu personal experience, mungkin orang lain pengalamannya agak berbeda ya, mungkin bagi orang lain itu justru jadi hal yang positif kan ya, karena mereka bisa langsung cepat gitu dari nomor 1 sampai nomor 10 gitu. Betul. Baik Miss, thank you. Jadi sebenarnya kalau dari sisi IELTS bisa kita simpulkan, it's gonna be like something that we are more familiar with ya Miss ya, karena it consists both di kehidupan yang di kampus dan juga kehidupan pribadi juga gitu ya Miss ya. Harusnya kita familiar gitu ya Miss, harusnya, tapi di TOEFL IBT juga tetap konteksnya juga seperti itu ya, serupa, cuma beda, cara menanyakannya berbeda gitu. Okay, I see. Thank you Miss Lisa. Dan ini sepertinya Miss Risa, oh my god, tadi kelihatannya Miss Risa sudah on mic, tapi all of a sudden she left. Ya, halo Nadia. Oh my god, halo Miss. Halo, ya udah bisa dengar ya? Ya, bisa Miss, you're so out of it, we've been waiting for you. Oh my god. Okay, I'm very sorry. Ini ada Miss Andi ngebantuin saya. Oh my god. Okay. Ini ya, jadi tadi pertanyaannya apa ya? Kalau boleh ulang lagi. Pertanyaannya adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari both IELTS and TOEFL Miss. Tapi karena tadi yang IELTS-nya sudah di-answer sama Miss Lisa, Miss Lisa mungkin bisa sharing tentang kelebihan dan juga kekurangan dari TOEFL IBT-nya Miss. Iya. Oke. Saya mungkin compare dua-duanya ya, karena saya sudah pernah ikut dua-duanya kebetulan. Di TOEFL IBT ya, jadi di TOEFL IBT itu saya tanpa persiapan. Sebenarnya saya dua-duanya tanpa persiapan gitu kan. Jadi ya udah lah ya. Nah itu nggak boleh seperti itu, karena waktu itu saya ikut saya lulus Fulbright. Jadi di awal itu kan kita hanya submit TOEFL ITP ya. Jadi saya mengandalkan kalau saya lulus, saya baru akan ikut TOEFL IBT atau IELTS, karena itu dibayar sama sponsor gitu, karena lumayan mahal kan harganya. Iya, jadi kita betul-betul gitu kan. Udah gitu, nah pengalaman saya tuh nggak ada belajar ya untuk dua-duanya. Tapi mungkin yang di pertama itu agak sedikit nervous lah, karena memang nggak tahu apa yang ditanya gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya sesudah ikut dua-duanya, saya lebih nervous ikut yang TOEFL IBT terus terang, karena di TOEFL IBT itu kan ketika kita di speaking skills itu kita ngomong dengan komputer tanpa ada manusia gitu kan ya. Kalau di IELTS kita jelas berinteraksi dengan casternya itu, si interviewernya itu bule biasanya kan. Nah kalau di TOEFL IBT itu dia komputer.
Satu lagi kekurangan ketika kita berada di ruangan, kalau di TOEFL IBT itu semua orang, semua test takers itu berada dalam satu ruangan dan duduk di depan komputer. Jadi kita melalui proses yang berbeda. Jadi misalnya saya sudah klik tes gitu ya, tapi teman di sebelah saya mungkin belum klik gitu. Jadi saya yang akan duluan memulai tesnya. Terus ketika nanti kalau nggak salah saya awalnya reading, terus listening apa reading saya lupa. Listening, reading, terus baru speaking. Nah di speaking ini, jadi misalnya kalau saya sudah masuk speaking nih, orang lain masih reading gitu, dan bisa juga saya masih reading, orang lain sudah speaking, jadi sudah agak terganggu ya dengan proses orang tersebut gitu, ataupun mungkin orang terganggu dengan saya. Tapi kalau dilihat misalnya kelebihan kekurangan, saya rasa masing-masing orang punya pendapat ya. Kalau saya disuruh memilih, saya prefer IELTS atau TOEFL, saya pikir saya lebih memilih IELTS gitu ketimbang TOEFL. Tapi ini masing-masing beda lah. Kalian harus juga experience dua-duanya gitu untuk tahu gitu kan. Karena kalau di TOEFL IBT itu pertanyaannya itu pun akan sangat jauh berbeda dengan IELTS. Intinya tergantung kebiasaan lah, tergantung kebiasaan dan tergantung kenyamanan gitu. Itu saya rasa Nadia. Baik, thank you Miss. Jadi kalau saya tadi agak setuju, quite agree with Miss Risa yang dengan disatukannya seluruh partisipan atau peserta di ruangan yang sama, mungkin itu akan agak sedikit challenging dan agak noise ya Miss ya, apalagi untuk mereka yang mempunyai learning style yang harus berada di ruangan yang sulit. Yeah. Tapi kembali lagi ini mungkin ini akan menjadi challenging atau tidak, itu kembali lagi kepada kita masing-masing ya Miss ya. Iya. Nah, yes Miss. Iya, tergantung juga kita latihan. Yes Miss. Ya, tergantung juga kita seberapa sering kita berlatih soal sih sebenarnya. Jadi misalnya kalau misalnya kita familiar dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di TOEFL IBT atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di IELTS, tergantung di mana yang sering kita latihan gitu. Saya rasa kalau misalnya untuk TOEFL IBT dan IELTS itu sudah internationally accepted. Jadi misalnya kalau kalian pun mau ke mana-mana di seluruh dunia ini bisa ambil dua-duanya gitu. Maksudnya bisa pilih salah satu gitu. Tapi ya harus dilihat juga nanti requirements di university-nya, dia butuh yang TOEFL IBT atau IELTS. Tapi biasanya dua-duanya udah boleh gitu. Alright, thank you Miss. Jadi kembali lagi ya teman-teman, ini yang harus kita take note mungkin adalah untuk preparation ya Miss ya. Karena kalau kita membahas tentang familiarity atau tentang kebiasaan, kita lebih terbiasa dengan jenis soal yang mana, mungkin it means that we have to give more preparations atau mempersiapkan diri lebih baik sehingga kita bisa merasa lebih terbiasa dengan jenis pertanyaan TOEFL IBT or IELTS. Nah selanjutnya nih, karena tadi Mr. Risa juga sudah membahas tentang you guys verify both of the test. Nah now we're gonna talk about a budget. Oh my gosh, it's not cheap, right? Nah untuk itu kita mau tanya nih Miss, mengenai biaya dari kedua tes tersebut, baik tes IELTS dan juga tes TOEFL, spend how much money? Mungkin dari Miss Risa dulu, silakan. Kalau IELTS kan ada beberapa modul ya. Kalau untuk kuliah di luar negeri itu biasanya kita pilih yang modul akademik yang untuk UK visanya. Itu kalau sekarang harganya 3 jutaan ya, 3 juta, 300 atau 3 juta, berapa gitu, tergantung nilai dolar juga kan ya. Jadi ya sekitar segitulah harganya per tes gitu. Jadi untuk IELTS bisa kita kisahkan di angka 3 juta sekian ya Miss ya? Iya benar. Baik. Lalu untuk tes TOEFL IBT-nya gimana Miss? Mungkin Miss Risa bisa membantu untuk menjawab Miss?
Untuk yang TOEFL IBT tadi itu saya baru cek sebenarnya ya, itu harganya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan sekian. Kalau zaman dulu itu kan sekitar 100 berapa, 65 USD ya. Jadi dikalikan aja lah sekitar berapa sekarang, 14.000 rupiah gitu ya. Sebenarnya sama sih dengan IELTS. IELTS itu kan 3.800.000 kalau nggak salah sekarang, karena udah naik kan dolarnya. Nah kalau yang TOEFL IBT kemungkinan ada 3.300.000. Tapi kalau boleh saya kasih saran ya, boleh nggak ya saya kasih saran? Sebenarnya ada sesinya sih Miss nanti. Oh iya, boleh. Oke. Ya, jadi kita klik dulu ya Miss ya, supaya Oke. semuanya menunggu dan pay attention untuk mendapatkan tips dan triknya di belakangan nanti Miss. Oke, hold on Miss, hold dulu. Untuk sekarang kita mau ke pertanyaan berikutnya ya Miss, mengenai tapi untuk pertanyaan ini sebenarnya tadi juga sudah sedikit terjawab oleh Miss Lisa dan juga Miss Lisa ya, yang dimana ini pertanyaan tentang universitas mana atau bidang apakah yang requires kita untuk menggunakan IELTS ataupun TOEFL IBT. Tapi kembali lagi tadi Miss Lisa dan Miss Lisa juga mention that nowadays almost all countries accept both of the test ya Miss ya. Konfirmasi dulu nih biar nggak salah sayanya. Iya Nadia, benar. Udah dua-duanya udah bisa, nanti tergantung dari mereka kan ada list ada list berapa nilai yang harus mereka capai gitu ya di setiap tes, di masing-masing tes. Okay. Baik, thank you Miss atas konfirmasinya. Nah, we're gonna move to the next question then. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengikuti tes tersebut atau cara menemukan lembaga yang menyelenggarakan tes tersebut. Karena nowadays kan Miss ada juga beberapa lembaga yang menyediakan untuk tes, prediction test, if I'm not mistaken. Disebutnya prediction test. Dan kadang juga nowadays banyak banget Miss promote di Instagram dengan sponsor yang mengatakan mereka adalah lembaga resmi seperti itu Miss. Sedangkan sebenarnya lembaga resmi juga tidak available dan tidak available in di setiap daerah di Indonesia Miss. Thus, can you actually share about how we can find the institutions that give the lembaga yang menyediakan tes secara legal Miss, atau yang resmi gitu? Mungkin kepada Miss bisa mulai dulu Miss. Kalau IELTS itu bisa kita, salah satu lembaganya itu kita cek dari IDP ya. Sekarang juga dia available offline dan online untuk waktu-waktu tertentu gitu. Jadi menurut saya to be safe-nya ya kita ambil yang dari IDP aja gitu. Kalau misalkan terkendala dengan tempat kan thanks to the pandemic ya, setelah itu kan jadi kebuka untuk peluang-peluang yang IBT, IELTS yang internet based tapi yang untuk IELTS ya, yang computer based gitu. Kalau dulu kan lebih terpusat ke PBT ya, paper based untuk IELTS-nya. Sekarang udah lebih banyak lagi karena pandemi itu. Jadi kalau dulu saya di Medan itu hanya ada satu test center untuk ujian IELTS gitu. Jadi kalau kuotanya nggak nyampe 7 orang, itu udahlah ujiannya per 2 minggu, terus kalau nggak nyampe 7 orang, di reschedule lagi ke 2 minggu berikutnya gitu. Tapi kan itu dulu ya, sekarang kan orang banyak mau ke luar negeri gitu. Jadi, dan kalau misalkan kita tinggal di remote area pun, sekarang sepertinya udah jadi ada kemungkinan ya untuk tes secara online. Coba nanti dicek di IDP itu. Baik. Kalau di tempatnya Miss Disa masih mending Miss, ada satu lembaga resmi. Di sini masih belum ada Miss di tempat aku. Oh ya, Nadia di mana ini? Yes, I'm in Lombok Miss. I've been looking for that. Tapi ternyata aku dikasih tahu belum ada ya? Belum ada di Lombok untuk yang lembaga resmi yang menyediakan tes IELTS begitu Miss. Berarti bisa yang coba yang online itu Nadia. Siapa tahu sepertinya gitu Miss. Bisa membuka kesempatan. Oke. Mungkin ada tambahan dari Miss Risa? Selain IDP mungkin bisa dilihat ITS ya, English Testing
service kalau nggak salah saya kepanjangannya. Jadi di situ nanti bisa dicari tes centersnya di mana aja di seluruh Indonesia. Biasanya ya sebagai tambahan dari Miss Disa tadi, IDP juga itu udah mulai banyak juga tes center di seluruh Indonesia, dan biasanya yang eligible untuk menjadi tes center itu adalah lembaga bahasa, biasanya ya lembaga bahasa di kampus besar biasanya yang ada di setiap daerah ataupun di setiap provinsi gitu. Kalau misalnya di Banda Aceh ya, karena saya dari Banda Aceh yang saya familiar itu kebetulan di satu kampus negeri dan satu ada tempat les yang sangat terkenal di Aceh, dan dia udah menjadi tes center di Banda Aceh gitu. Jadi biasanya tergantung dari peminat berapa banyak yang ada di kota tersebut gitu kan. Jadi karena satu lembaga nggak bisa menampung, ditawarkan ke lembaga yang lain, biasa seperti itu Nadia. I see. Oke, jadi sebenarnya mungkin untuk keadaan yang sekarang ini lebih relevan jika kita mencari tahu informasi lebih lanjutnya melalui internet gitu ya Miss ya? Iya. Jadi bisa dicari nanti di IDP ataupun bisa cari di ITS, test centers yang yang eligible ya, yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa ke situ. Yang tadi Miss Disa bilang sekarang udah ada offline dan online, tapi hati-hati dengan prediction test gitu ya. Kalau misalnya prediction test itu biasanya hanya kalau kalian mau ngikut beasiswa itu tergantung beasiswanya apa. Kalau prediction test biasanya untuk hanya syarat administrasi gitu. Tapi mungkin nanti yang ada beberapa beasiswa yang lain, dia sudah dari awal itu sudah harus TOEFL IBT atau IELTS gitu. Jadi kita harus lihat-lihat juga apa yang diminta sama requirement yang diminta sama sponsornya gitu. I see. Baik Miss, thank you atas jawabannya. Mungkin kita bisa move to the next question ya Miss ya. Selanjutnya ini adalah tentang jenis bahasa Inggris yang digunakan Miss, karena biasanya kita familiar dengan bahasa Inggris British and US. So we are asking about which English do we use in both IELTS and TOEFL IBT. Mungkin dari Miss Disa dulu Miss, silakan. Oke, ini kayaknya pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya, British English or American English, ya benar. Jadi kalau British English or American English, terutama dalam speaking nanti kelihatannya ya. Jadi itu sebenarnya di tes sekarang itu nggak relevan lagi sebenarnya British or American English. Jadi misalkan nih kita ambil tes IELTS yang mereka itu dari Cambridge ya, pembuatnya itu. Kalau dulu mungkin dari dulu kayaknya sama sih. Jadi yang dinilai itu bukan aksen. Jadi mau kita pakai aksen apa itu nggak ada di rubrik penilaiannya gitu. Jadi di rubrik penilaiannya itu kalau kita lihat di rubrik writing atau di rubrik speaking itu kan lebih ke bisa dimengerti atau tidak ya. Bahkan pada saat saya kebetulan saya S2-nya language testing. Jadi kita mereview tes-tes yang standardized, melihat item-itemnya per item, durasi waktu, pemilihan jenis pertanyaannya. Justru sekarang di listening IELTS itu kalau kamu cek nanti beberapa practice-nya sengaja digunakan bahasa Inggris, misalkan yang ngomong orang Korea dengan ya kan spesifik ya, misalkan orang Korea ngomong bahasa Inggris sama orang misalkan orang Singapura ngomong bahasa Inggris agak beda ya, bisa kerasa sama kita. Bahkan yang seperti itu sengaja dimasukkan ke listeningnya IELTS karena memang dia mengakomodir word Englishes itu, jadi bahasa Inggris dunia gitu. Jadi aksen, don't worry about that, dalam speaking itu tidak dinilai gitu. Selama yang kita omongkan itu tentu bisa dimengerti ya, jangan juga misalkan campur-campur misalkan bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris daerah tertentu di Jakarta, you know what I mean, right? Misalnya gitu campur-campur, nah itu kan udah pengaruh ke bisa dimengerti atau enggak bahasa Inggrisnya. But as long as it is English, dan ya udah itu
bisa dinilai gitu. I see. Jadi pada intinya itu adalah kuncinya ada di kata yang selama itu bisa dimengerti, it will be okay no matter what the action ya Miss ya? Yes, tapi bukan berarti ketepatan grammar tidak dinilai ya. Di dalam rubrik ada accuracy, ada. Tapi segala sesuatu yang berbau, yang terkait dengan etnik, misalkan cara pelafalan atau cara pelafalan lah ya di listening dan speaking, nah itu tidak dinilai sama sekali. Accuracy to grammar itu tetap dinilai. I see. Tapi nggak mesti yang harus misalkan harus better, itu nggak harus better. Ada yang bilang yang kayak gitu itu not part of the assessment gitu. Alright. Jadi pada intinya kita tetap stick pada aturan grammar, tapi untuk yang actionnya itu nggak apa-apa gitu ya Miss ya? Benar. Accent, don't worry about that. If you have that accent dalam speaking kamu, don't worry about that. Okay. So guys, we have to take note for this one, because maybe we're gonna use our own accent, the accent orang Lombok seperti itu nih sometimes ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Miss Risa mungkin Miss? Ya saya sangat setuju banget ya sama Miss Disa ya kalau udah ngomong world English sih. Jadi jangan pernah misalnya kalian merasa minder dengan Japanese accent ataupun saya dari Aceh gitu ya, Acehese accent, kita punya thick accent. Selama kalau Miss Disa bilang itu orang lain bisa memahami apa yang kita omongkan, itu nggak ada masalah gitu. Lagi-lagi nanti kan masalah grammarnya, terus wide range of vocabulary-nya itu yang akan dinilai, dan bagaimana kita memahami pertanyaannya itu yang akan dinilai nanti. Jadi nggak ada hubungannya dengan apakah kalian jago banget British accent-nya atau American accent-nya. Tapi kalau itu salah kan nggak maksudnya grammar salah, vocabulary salah, ya otomatis nilainya juga akan rendah gitu. Oke. Jadi kembali lagi kepada grammarnya yang siap. Grammar, ya, grammar dan vocabulary ya Nadia ya. Grammar and vocabulary, oke guys. Iya, vocabulary juga penting gitu. Grammar, vocabulary, karena kalau dua-dua nggak ada itu kan kita nggak bisa ngomong gitu. Maksudnya nggak bisa itu menjadi yang mudah, yang orang bisa mengerti gitu. Alright. Jadi teman-teman, ini setidaknya dengan informasi dari Miss Lisa dan juga Miss Risa tadi setidaknya bisa mengurangi tekanan kita yang dimana kita khawatir dengan our action. Jadi kembali lagi dikatakan untuk action itu tidak masalah, tapi doesn't mean tapi doesn't mean grammarnya bukan menjadi salah satu aspek penilaian ya. Oke, then we're gonna move to the next question, Miss. Ini mungkin kita langsung bisa move ke question tentang tipsnya nih Miss nih. Tips tentang cara kita untuk mendapatkan skor yang mencapai standar atau skor yang memuaskan nih. Mungkin dari Miss Bisa dulu Miss, silakan. Oke, tips. Kalau tips untuk mencapai skor yang diharapkan, ya lagi-lagi tipsnya akan berdasarkan trial kita ya. Jadi setelah acara ini, mending langsung coba tesnya tanpa harus preparation apa-apa gitu ya. Langsung aja coba tesnya, kan banyak tuh resources online sekarang yang kayak mock testnya gitu. Coba aja, terus dari situ baru kita follow up gitu, tips untuk mengerjakannya. Tapi mungkin yang general yang bisa saya share berdasarkan pengalaman saya pribadi ya setelah mengerjakan soal, misalkan kita ambil satu contoh yang dari listening skills aja ya. Kalau listening itu tips dari saya, dan kayaknya ini tips yang lumayan general. Sebelum audionya mulai, itu saya bakalan lihat pertanyaannya. Jadi kira-kira misalkan dia nomor 1 sampai nomor 10. So, lihat pertanyaannya tentang apa aja, apa yang ditanyakan. Sehingga nanti ketika listeningnya mulai, saya udah nggak akan melihat pertanyaan itu tadi gitu. Dan mencocok-cocokkan itu kira-kira di nomor berapa ya sekarang. Enggak, because I'm not good at multitasking.
Saya sambil dengar, listening, terus sambil cocok-cocokin ini nomor berapa ya sekarang, nyari-nyari gitu. I'm not good at that, sehingga saya benar-benar baca dulu soalnya secara cepat, kemudian begitu listeningnya mulai, nah ya udah saya dengerin aja. Ketika saya merasa oh ini ada tadi ditanyakan, baru saya tuliskan jawabannya gitu. Dan juga kalau di IELTS kan ada aturan, misalkan answernya itu no more than one word, yang kayak gitu kan, yang lumayan menjebak biasanya di dalam IELTS. Jadi misalkan jawabannya di soalnya misalkan natural beauty, terus kemudian di listeningnya, kemudian di lembar jawabannya dia bilang no more than one word. Jadi padahal kita dengarnya natural beauty ya kan, kita tulis natural beauty dalam IELTS itu jadi salah karena dia mintanya one word gitu. Jadi yang harus dicermatin banget itu ya itu dia mintanya apa, nanyanya apa, Betul. kemudian guide berapa kata dia mintanya gitu. Itu sih untuk di listening. Kalau di writing dan yang lain-lainnya kayaknya panjang banget ya kalau dijelasin satu persatu. Jadi mungkin lebih Oke, kalau dari Miss Disa tadi Miss Disa udah share untuk part listeningnya, mungkin nanti kita bisa sama-sama dengarkan untuk tips dari sesi yang lain, mungkin speaking atau readingnya dari Miss Risa ya. Tapi sebelumnya kita simpulkan dari yang dari poin atau dari jawaban Miss Disa. Jadi kita sebenarnya sama kayak pas reading ya Miss ya. Aduh, aku juga dapet tips kayak gitu dari guru bahasa Indonesia. Pas mau sekali kalian baca soalnya dulu baru baca teksnya, jadi ntar ada gambaran. Ternyata jadi itu ya teman-teman, bisa kita take notes, kita bisa skimming questionnya dulu sebelum mendengarkan. Jadi make sure we do know about tentang apa yang mau ditanyakan. Jadi jangan sampai kita udah fokus mendengarkan dari awal sampai akhir tapi jadi bingung gitu karena kita masih baru sekali mendengarkan pertanyaannya, jadi sibuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah disampaikan ya Miss ya. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa mendengarkan additional answer dari Miss Risa mungkin Miss. Oke, jadi kalau ngomongin tips nih panjang sebenarnya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan tips dalam waktu 2 menit kali ya. Pastinya praktis makes perfect gitu kan. Jadi tetap harus latihan, terus kita familiar with the types of the questions gitu. Jadi harus familiar dengan yang namanya tipe-tipe pertanyaan yang ada di setiap session gitu kan. Kalau untuk TOEFL IBT dan IELTS kan sangat berbeda. Jadi kalian juga harus, misalnya kalau kalian mau ikut IBT itu kalian harus familiar dengan tipenya seperti apa, IELTS juga dengan tipe pertanyaan seperti apa. Yang berikutnya mungkin yang saya ingin bilang itu karena saya juga pengajar IELTS ya dan TOEFL, kebanyakan memang orang begitu dia mau masuk ke les misalnya ya, les IELTS atau les TOEFL, itu bahasa Inggrisnya masih rendah lah bilang gitu kan. Jadi dia nggak akan bisa nangkap gitu. Ini kira-kira maksudnya kemana. Jadi kalau kalian sudah siap dengan bahasa Inggris kalian gitu ya, itu boleh kalian coba yang namanya IELTS atau TOEFL. Kayak kata tadi Miss Disa, kalian bisa aja coba sekarang, terus lihat gitu levelnya kalian di mana. Gitu. Jadi latihlah dulu yang namanya bahasa Inggris kalian secara general gitu. Jangan langsung mau TOEFL atau jangan langsung mau IELTS. Karena ketika kita berbicara TOEFL dan IELTS itu kita berbicara masalah strategi menjawab soal. Gitu. Nah, salah satu strategi untuk menjawab soal khususnya untuk listening, contohnya itu adalah note taking skills. Jadi situ sudah ada yang namanya kemampuan kalian mengambil ataupun mencatat gitu ya. Karena kalau listening itu benar kata Miss Disa tadi, kita juga harus familiar dengan yang namanya soalnya dulu, sambil dia mungkin kasih introduction ke apa yang akan kalian hadapi di session itu gitu kan. Nah, ketika sudah dalam listening session, kita harus pintar-pintar gitu loh. Kita harus pintar-pintar yang namanya mencatat. Jadi never rely on your memory gitu, karena kita akan lupa
gitu. Nah jadi kalau misalnya di IELTS kan kita dikasih nanti dikasih ada paper sheet tambahan gitu kan, kita boleh nulis di situ. Ataupun nanti saya lupa dengan yang TOEFL, kalau nggak salah juga TOEFL seperti itu. Nah disitulah kita harus mencatat recording ininya, si conversationnya gitu. Jadi ketika kalian misalnya mau ngambil IELTS ataupun TOEFL, rajin-rajin lah gitu ya, melatih bagaimana cara mencatat yang benar gitu. Bahkan untuk note taking skills itu juga akan sangat berguna ketika kalian nanti di speaking session gitu, karena di speaking session itu juga kita kan disuruh mengelaborate pertanyaan gitu kan. Nah pertanyaan itu jawaban dari pertanyaan itu pun ada strukturnya gitu. Nah struktur itu yang harus kita kuasai gitu. Jadi kita secara tanpa sadar kita juga harus melatih note taking gitu. Nah kalau di TOEFL IBT untuk yang writing terutama ya, jadi nanti ada namanya integrated essay kalau nggak salah saya, sama independent essay. Mungkin nanti kalau di IELTS itu ada ada IELTS akademik ya, akademik IELTS itu ada writing type 1 sama writing type 2. Nah kalau misalnya yang di TOEFL IBT itu integrated essay yang pertamanya, jadi di situ ada reading, ada listening gitu, ada lecture gitu kan ya. Nah jadi ketika lecture itu kita harus catat gitu, dan at the same time kita harus baca reading. Nanti kita harus respon ke pertanyaan yang ada di writing itu gitu, dengan menginclude yang ada di reading dan yang ada di lecture tersebut. Nah sedangkan di independent saya rasa sama dengan yang di type 2 IELTS gitu. Nah kalau misalnya yang di type 1 untuk writing, kalian harus pintar-pintar yang namanya statistik gitu. Kadang kalau yang di writing type 1 itu ada lagi strateginya, makanya saya bilang panjang kalau saya jelaskan gitu kan. Intinya kalian harus familiar lah dengan dengan tipe-tipe pertanyaan. I see. Oke, thank you Miss Risa. Miss Risa sudah menjelaskan kita dengan sangat rinci ya teman-teman. Tapi dari sekian banyak jawaban tadi, mungkin yang paling penting atau keywords-nya itu adalah kita harus familiar with the type of questions, yang dimana ini berarti kita harus sering-sering latihan dan perbanyak latihan sehingga kita bisa familiar dan dapat mengerjakan soalnya dengan baik. Oke teman-teman, mungkin selanjutnya kita akan kita akan mendiskusikan 2 pertanyaan lagi di sini. We still have 2 questions left, which is the first one is tentang strategi untuk mengerjakannya. Tapi kalau strategi tadi udah dibabat sekalian ya sama Miss Risa dan Miss Disa juga. Baik, kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan meminta sedikit motivasi nih dari Miss Disa dan juga Miss Risa. Soalnya kalau misalkan kita mau membahas struggles atau strategi itu sudah dibabat ya. Tapi sebentar dulu, maaf Miss, coba aku lihat kembali dulu pertanyaannya apakah ada yang di skip. Alright, 1 question left Miss, mengenai skala penilaiannya Miss. Okay, it's about skala penilaiannya. Kalau yang IELTS bagaimana Miss? Kalau yang TOEFL juga bagaimana? Mungkin dari Miss Disa dulu Miss. Ya, kalau IELTS itu range-nya dari 1, paling rendah itu 1 ya, paling tinggi 9. Jadi 9 itu udah yang proficient users gitu lah ya. Nah itu nanti hasil dari rata-rata keempat skills itu tadi. Jadi kan ada 1 nilai untuk reading, 1 nilai speaking, listening, dan writing gitu. Nah nanti itu dirata-ratakan. Misalkan nih nilai kita rata-ratanya 7,3 misalkan ya. Nah kalau 7,3 itu nanti dibulatkan ke jadi nilai akhir IELTS kita itu adalah 7,5. Kalau misalnya rata-ratanya itu 7,1, jadi nanti nilai IELTS kita itu jadi 7 gitu. Nah itu, karena itu penilaiannya agak berbeda ya, karena harus dirata-ratakan begitu. Dan kampus-kampus di luar juga biasanya mereka sebutkan, misalkan mereka menerima IELTS 7, tapi ratingnya harus misalkan minimal 6,5 gitu. Jadi memang ada terms khusus yang biasanya ditambahkan untuk IELTS ya. Jadi dia nggak hanya nilai
keseluruhannya saja, tapi juga biasanya di writing atau untuk yang psikologi atau learning assessment itu biasanya dia di readingnya juga mereka minta misalnya rata-ratanya 7 tapi readingnya harus 7,5 misalkan kayak gitu. Jadi itu range-nya. Jadi kira-kira kalau misalkan kita itu di mungkin semuanya di sini atau sebagian besar udah pernah TOEFL ITP kali ya yang prediction. Jadi kalau misalkan di 500 itu ya itu bisa ada di range kalau di IELTS itu kira-kira mungkin dari 5,5 ke 6,5 ya di range itu karena kan bisa agak fluktuatif ya kayak gitu. Biasanya sih yang diminta di kampus luar negeri itu 6,5 ya, 6,5 ada yang 7 gitu. Sekitar itulah. Jadi kalau di CFR dia B2 atau B1 ya. Kalau TOEFL ITP sekitar 550 ke atas. I think that's it, Nadia. Alright, thank you Miss. Mungkin selanjutnya kita langsung move ke Miss Risa aja ya, karena waktu juga sudah sangat mepet. Jadi mungkin Miss Risa bisa menambahkan beberapa poin, Miss. Iya, kalau yang di TOEFL IBT ini juga saya baru pertama kali. Itu pengalaman saya pertama kali ambil dan saya juga lupa ya berapa nilainya. Tapi sama juga ya dengan IELTS, intinya sama sih skillsnya ya ada 4, reading, listening, speaking, dan writing. Cuman mungkin tadi kata Miss Tisa kalau IELTS kan 1 sampai 9 gitu ya. Kalau misalnya di TOEFL IBT itu 0 sampai 30 di setiap skillsnya gitu. Nah levelnya itu nanti ada yang high, intermediate sama low. Saya nggak begitu dapat informasi berapa jumlah ataupun berapa nilai writing yang diharuskan untuk TOEFL IBT karena yang selama ini saya lihat karena saya juga bukan baru sih, saya terakhir kan lulus yang dari Australia itu rata-rata biasanya kalau graduate school minta, dan itu tergantung dari ini ya sih, tergantung dari jurusannya. Jadi kalau di jurusan saya itu minta untuk writing IELTS-nya sekitar 7, tapi untuk TOEFL IBT-nya kira-kira saya lupa lah gitu. Nah untuk TOEFL IBT maksimum nilainya 120, jadi 0 sampai 120. Beda dengan TOEFL prediction ya. Kalau TOEFL prediction yang kalian biasanya, yang harganya biasanya ya itu 450 sampai 500. Kalau di TOEFL ITP itu yang prediction kita biasanya sudah ada nilai, udah pegang nilai nih, tulis nama aja udah ada nilai gitu kan, sekitar nggak salah saya 300 gitu. Tapi untuk yang TOEFL IBT semuanya mulai dari 0 sampai paling tinggi itu 30 di setiap di setiap skillsnya. Saya rasa itu. Alright, okay. Thank you Miss Disa dan Miss Risa karena tadi Miss Disa dan Miss Risa juga sudah menjawab banyak sekali pertanyaan. Jadi mungkin sekarang kita bisa move ke pertanyaan terakhir banget ya Miss ya, which is Miss, ini lebih ke bukan pertanyaan ya, tapi lebih ke dorongan. Mungkin Miss Risa dan juga Miss Disa bisa memberikan motivasi khusus untuk kita semua agar semangat, karena mungkin ada kakak-kakak yang lagi udah semester atas, udah stres dengan skripsi dan lain-lain. Silakan Miss bisa diberikan dorongan dan support untuk kita untuk tetap berani untuk mencoba take both the TOEFL IBT ataupun juga IELTS. Silakan, mungkin dari Miss Disa bisa mulai dulu nih, silakan. Oke, ngomongin motivasi ini kalau udah join aja ke Clubhouse ini pastinya berarti udah ada motivasi awal ya untuk tahu lebih banyak TOEFL sama IELTS. Nah, motivasi saya mungkin lebih ke kalau nantinya mendapatkan kesulitan ya. It works for me, mudah-mudahan juga works for some of you in here. Kalau saya itu suka banget buat visual images, saya print misalkan intinya have purpose gitu, punya tujuan. Nah tujuan saya itu saya akan ambil fotonya, misalkan saya mau pergi ke UK, kampusnya ini, bentuknya seperti ini, I'll take that picture from Google gitu, kemudian saya print, saya letakkan di tempat yang sering saya lihat gitu. Di handphone misalkan jadi wallpaper, atau di kamar dekat kamar tidur, atau di toilet
atau di mana-mana tempat yang biasanya saya menghabiskan banyak waktu gitu. Nah, menurut saya images will remain in the head gitu, dan ketika dia remain in the head, somehow dia kayak selalu menggerakkan kita ketika mengalami kesulitan. Jadi kita diingatkan kembali dengan tujuan kenapa kita misalkan ngambil preparation IELTS atau preparation TOEFL. Once you have the purpose, menurut saya kesulitan apapun kita nanti bisa cari solusinya gitu. I think that punya visualisasi itu, Nadia, punya tujuan. Oke, berarti kalau dari Miss Disa visualisasi ya Miss, and it's kind of work from my friend tuh Miss. Aku sedikit sharing. Temen aku juga ada lock screen-nya dia tulis, katanya mau keluar negeri, masa gini doang menyiminya katanya gitu. Dan it kind of works for some people ya. Jadi mungkin ini juga bisa diadopsi pada teman-teman yang mempunyai case serupa gitu ya. So, mungkin selanjutnya kita bisa langsung move ke Miss Risa. Kepada Miss Risa? Iya, oke. Itu mungkin namanya self affirmation ya, yang tadi kata Miss Risa, dan saya setuju banget untuk itu. Kayak kita harus visualize gitu, kita mau kemana, mau apa gitu, dan biasanya ya itu bakalan tercapai. Itu kan kayak doa sebenarnya kan ya. Terus berikutnya kalau misalnya kalian sudah dimotivated dengan semua proses, saya rasa yang paling penting itu study buddy ya. Kita stay dengan orang yang sama-sama punya motivasi yang sama, punya purpose yang sama gitu. Jadi misalnya kalau kita dikelilingi oleh orang yang misalnya negatif dengan tujuan hidup kita akan sangat cepat untuk merasa demotivated gitu, discourage ya dengan semua proses, karena itu nanti bakalan panjang untuk memulai mengisi yang namanya administrasi aja itu kadang orang udah pada males gitu. Tapi misalnya kalau kita sama dengan teman gitu yang punya tujuan yang sama, pengen keluar negeri gitu kan ya, mau studi di sana, terus sambil update sambil belajar bareng, saya rasa akan memberikan dorongan lebih gitu untuk bisa sukses lah di IELTS ataupun di TOEFL IBT gitu Nadia. Alright, berarti kalau dari Miss Risa mungkin lebih ke environment ya Miss ya. Ini makanya mungkin kita disuruh sama orang tua untuk memilih-milih teman. Setidaknya tapi tidak mempengaruhi, memberikan pengaruh buruk gitu ya Miss ya. Instead will motivate us or will encourage us to be better person gitu. Oke. Terima kasih. Iya Miss, silakan. Iya, mungkin bisa kayak sama-sama teman yang bisa cari teman yang ini kan banyak yang di sini pada mau keluar negeri, bisa mungkin kayak seminggu sekali ketemu gitu ngebahas strategi IELTS, atau mungkin cuman sekedar latihan bahasa Inggris gitu ya. Latihan misalnya di speaking, karena buat saya yang paling nervous itu sebenarnya speaking gitu, karena kita nggak ada orang tuh kayaknya kadang-kadang kita nggak nyaman, apalagi untuk TOEFL IBT cuman komputer gitu kan. Nah mungkin dengan kita sering berlatih, kita akan lebih berlatih dengan teman maksudnya ya, jadi kita bisa dapatkan feedback juga nih dari teman gitu. Itu paling penting, feedback itu paling penting gitu. Jangan kayak gini, jawabnya harus seperti ini atau seperti apa gitu. Mungkin bisa jadi motivasi lebih lah buat kita. Baik, jadi di notes saja teman-teman mungkin teman-teman bisa mencari partner yang memang mempunyai goals atau cita-cita yang serupa gitu ya. Baik teman-teman, khususnya kepada Miss Risa dan juga Miss Disa, terima kasih banget sudah menjawab all of these questions. Dan sekarang untuk sesi sharingnya sudah selesai, dan sekarang kita akan memasuki sesi Q&A Miss, yang dimana ini adalah kesempatan luas untuk teman-teman bertanya mengenai apapun or anything that relates to TOEFL IBT ataupun IELTS atau materi yang sudah disampaikan oleh Miss Disa dan Miss Risa tadi. Pada teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand dan nanti akan di-invite untuk menyalakan mikrofonnya. Silakan untuk yang ingin bertanya. Oke, di sini kita sudah ada Kak Mike ya. Let's invite Kak Mike. Oke, halo Kak. Oke, halo Nadia. Oke, silakan Kak. Silakan langsung ditanyakan pertanyaannya. Oke, saya mau bertanya sih untuk Miss Disa dan Miss Risa. Perkenalkan, nama saya Michael Kristopat, and I'm from
President University, majoring primary school teacher education, batch 2017. And I want to ask to the honorable speakers, Miss Risa and Miss Disa. Saya mau bertanya Miss untuk prosedur ketika English test speaking in IELTS and TOEFL IBT itu bagaimana ya Miss prosedurnya? Maksudnya bagaimana? Apakah kita bertatapan langsung dengan penguji atau bagaimana Miss? Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin kita berikan waktu kepada Miss Disa dulu ya Miss untuk menjawab. Silakan Miss. Oke, kalau di IELTS itu emang kita tatapan langsung sama examinernya ya. Jadi dia akan mulai kasih tahu kita bahwa dia tidak acting as misalkan langsung dijudge saat itu juga. Jadi lebih ke examinernya itu fasilitator supaya kita bisa ngomong gitu ya. Jadi mereka akan nanya pertanyaan itu satu persatu, dan itu kan ada tipe-tipenya ya di speaking. Kalau nggak salah ada yang part 1, kalau nggak salah ya, ini udah lama banget. Yang part 1-nya itu kan dia nanya terus langsung kita jawab kan. Jadi kayak data-data kita, tinggal di mana, kerjanya apa gitu. Kemudian ada sesi nanti dia yang ngasih kita kertas, terus ada beberapa pertanyaan, terus kita dikasih waktu 1 menit untuk nyiapin pertanyaan, boleh buat notes kayak gitu. Nah setelah itu nanti dia kasih tahu, oke kamu silakan kamu ngomong, misalkan entah 1 menit atau 2 menit, saya kurang ingat ya. Nah nanti ya udah kita ngomong berdasarkan pertanyaan yang udah dikasih ke kita itu, beberapa pertanyaan. Nah dan itu nggak boleh lebih dari waktu yang disediakan. Kalau enggak nanti dia nge-stop kita dan nilainya jadi kurang karena dikasih beberapa pertanyaan yang kita jawab cuma sebagian gitu. Nah nanti di bagian yang ketiga itu lebih ke berdasarkan respon kita di list pertanyaan yang di sesi 2 itu. Jadi misalkan topiknya tentang cigarettes, misalkan yang kayak gitu ya, cigarettes advertisement in public places, misalkan kayak gitu. Nah kita kan disuruh tadinya menjawab pertanyaan berdasarkan beberapa pertanyaannya dia. Misalnya menurut kamu apa pendapat kamu tentang itu, adanya misalkan iklan rokok di tempat umum misalkan, dan kita jawab misalkan tidak baik untuk anak-anak bla 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 gitu kan. Nah di sesi 3 nanti dia lebih menggali informasi yang udah kita sebutkan tadi gitu. Jadi menguji kemampuan kita untuk berdiskusi. Kadang-kadang examinernya juga ngasih counter argument, menurutku nggak kayak gini. Jadi dia nggak setuju, terus dia tanyakan balik ke kita. Jadi gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang ketiga itu di speakingnya, dan beda-beda tujuannya gitu, Mike. Antar sesi 1, sesi 2, sesi 3 dalam IELTS speaking. Baik, thank you atas jawabannya Miss Disa. Mungkin ada tambahan dari Miss Risa? Oke, mungkin Miss Disa udah keren banget ya ngejelasin yang IELTS gitu. Kalau yang TOEFL IBT nggak, Mike. Sayangnya kalau misalnya kita ngambil TOEFL IBT kita berhadapan dengan komputer. Jadi benar-benar nggak ada yang namanya interaksi. Yang kayak tadi Miss Disa jelaskan ya, untuk yang di tes 2 dan 3 di IELTS gitu. Tapi misalnya kalau yang di TOEFL IBT itu dia kalau nggak salah ada 4 jenis pertanyaan ya. Jadi 2 independent speaking task. Jadi ini benar-benar berdasarkan opini kita ataupun pengalaman kita. Nah sedangkan di pertanyaan sebentar ya, saya ingat dulu. Ini saya ngambilnya udah lama banget ya, di 2000 berapa itu? Mungkin kalian belum lahir kali ya, 2007 lah, lama banget lah itu. Jadi di question pertama independent speaking task, terus di question 2 dan 4 itu integrated speaking task. Nah di sini nanti kalian akan mendengar juga, jadi mendengar sebuah percakapan. Nah terus nanti kalian disuruh kayak ada pertanyaan untuk merespon apa yang terjadi di percakapan tersebut gitu. Nah terus kita punya sekitar 15-30 detik ya untuk mempersiapkan respon, dan kemudian sesudah kita siap ya 15-30 detik tadi, kita punya 45-60 detik untuk menjawab pertanyaan. Makanya saya bilang tadi penting sekali untuk bisa
kalian harus melatih note taking skills kalian gitu. Karena kan ya apalagi yang untuk di task 2 sampai 4 ya, kita akan mendengarkan listening gitu kan. Kita akan mendengarkan conversation, kita akan mendengarkan conversation dan kita harus catat gitu kira-kira ini apa gitu ya. Nanti jangan sampai kita lupa gitu. Saking nervousnya, jangan sampai lupa apa yang sudah dibicarakan gitu. Makanya kita harus catat, kemudian kita yang di waktu 15 sampai 30 detik tadi itu kita persiapkan jawabannya dengan menginclude yang ada di conversation tadi gitu. Baik, thank you Miss Disa, thank you juga Miss Risa atas jawabannya. Dan sekarang kita konfirmasi ke Kak Mike ya, apakah jawaban dari Miss Disa dan juga Miss Risa sudah menjawab pertanyaannya Kak? Oke, sudah menjawab. Thank you Miss Disa dan Miss Risa untuk informasinya. Baik, thank you juga kami sudah bertanya. Dan sekarang mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand and I will invite you guys to speak. Alright, I guess there is no one ya yang mau bertanya lagi sepertinya. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita bisa buka agenda selanjutnya ya teman-teman, yang dimana kita akan quiz nih. This will be where start. Ini akan menjadi momen kalian untuk mendapatkan e-booknya ya. E-book yang akan sangat membantu banget pastinya nanti. Yang dimana e-book itu adalah buku tentang TOEFL, IBT dan juga IELTS. Jadi jika ada informasi yang dilupakan dari yang sudah disampaikan oleh Miss Disa dan juga Miss Risa tadi, teman-teman bisa kembali melihat tentang informasi tersebut di e-book. Baik teman-teman, sekarang kita langsung saja ke sesi quiznya ya. And if you guys want to answer, you guys can just raise your hand and I will invite you to speak. Okay. So for the first question, okay, here we go. Pertanyaan yang pertama adalah, what is the basic differentiations of IELTS and TOEFL IBT? Atau apa sajakah perbedaan dasar dari IELTS dan juga TOEFL IBT? Nah, ini mungkin teman-teman bisa mention sesuatu poin-poin yang paling jelas ya perbedaan dari kedua tes tersebut. Mungkin yang IELTS begini, yang TOEFL begini, begitu. And for those who want to answer, you guys can just raise your hand. Alright. Di sini we have Kak Devi. Kak Devi? Okay. Oke, di sini ada Setia Regiva juga. Oke, let's invite her. Oke, halo. Silakan. Ya, halo. Okay, Kak, I wanna answer. The TOEFL use digital computer. IELTS use paper and diskusi langsung dengan native sebagai pengujinya. When TOEFL IBT use digital computer. Alright, okay. Dan untuk hal ini kita konfirmasikan kepada para narasumbernya langsung ya. Gimana Miss Disa? Is that true? Benar. Alright, okay, thank you Miss Rita sudah konfirmasi. Yes, Miss. Biasanya kalau di IELTS biasanya ya yang saya sering dapat itu pengujinya native. Tapi mungkin enggak juga harus native yang seperti apa. Tapi biasanya gitu ya, biasanya. Okay, thank you Miss. Congratulations for Septiara. Nanti Septiara bisa langsung menghubungi Kak Wundung ya, atau Wundung untuk mendapatkan e-booknya. Baik teman-teman, kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya. Or wait,
di sini. Alright, thank you. Oke, thank you juga Setiara. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebagai test takers, tes apa yang akan Anda ambil dan alasannya sesuai dengan key points dari diskusi dengan speaker. Diulangi ya, sebagai test takers, tes apa yang akan Anda ambil dan alasannya sesuai dengan key points dari diskusi dengan speaker. Jadi teman-teman perlu nge-mention tes jenis apa yang akan diambil beserta alasannya, yang dimana alasan tersebut relates dengan apa yang sudah disampaikan oleh para speaker. Baik teman-teman, you can raise your hand. Yuk, gimana nih? Kira-kira mau ambil tes apa? And why did you choose that test? Ini partisipannya rame ya, mulai dari batch 2021 sampai yang 17 ada semua nih. Oke, mungkin kalau nggak ada yang menjawab, kita move pertanyaannya ya, kita ganti pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapakah skala penilaian TOEFL IBT? Ayo, ini tadi udah dijelasin rinci banget sama Miss Risa. Come on guys, you can raise your hands. Alright, okay. Oke, halo Kak Devia. Halo Nadia. Oke, Kak Devi suaranya agak kecil ya. Udah. Oke. Halo Kak. Halo. Oke, agak bergema ya. But that's okay. Let's langsung aja ya Kak menjawab. Nah, it's way much better right now. Langsung aja kan bisa dijawab pertanyaannya. Berapakah skala penilaian TOEFL IBT Kak? Skalanya 0 sampai 120 dan 0 sampai 30 per skills. Alright, oke. Kita kalau langsung konfirmasi aja ya Kak ya kepada para speakernya. Mungkin Miss Disa dan Miss Risa bisa bantu untuk konfirmasi Miss. Perfect, Devi. Alright, perfect. Congratulations Kak Devi. You'll get the ebook too. Baik, dan untuk Kak Devi dan juga Setiara nanti bisa DM langsung ke IG PSTI Presunif ya Kak ya. Nah, dan nanti email. Baik teman-teman, terima kasih kepada Kak Devi yang sudah bertanya, dan juga terima kasih kepada Miss Risa yang sudah mengkonfirmasi jawaban teman-teman tadi. Dengan berakhirnya sesi quiz tadi, maka kita sudah tiba di penghujung acara nih teman-teman. Tapi sebelum leave, diharapkan teman-teman untuk mengisi Google Form feedback yang ada di profile saya. Jadi teman-teman bisa mengklik profile saya dan bisa mengcopy paste link yang sudah ada di bio. You guys can give it a try and please kindly fill the form. And besides, setelah mengisi form, mungkin teman-teman jangan left dulu ya, karena kita akan mengambil dokumentasi dulu nih teman-teman. Kita akan screenshot dulu. Jadi diharapkan pada teman-teman untuk stay sebentar. Baik. Oke, sudah dan teman-teman terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Miss Disa dan Miss Risa yang sudah membagikan banyak sekali materi yang bermanfaat untuk kita semua, dan juga terima kasih kepada Miss Ani dan juga Sregi yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita, dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sudah memilih untuk produktif pada malam hari ini.
Dan saya rasa itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di Clubhouse with Puma PSTI selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam teman-teman. Terima kasih Nadia, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Miss. Terima kasih semuanya. Good luck.